saya pertama masih Jepang, bahkan pernah Dirham dibilangin, "Nggak usah sholat di sini, di Indonesia aja, karena Tuhan kalian itu di Indonesia." Ah, Hmm. kalau mau ingin seperti apa kami enak, udah ikuti kayak gitu kan. Jadi, tapi dulu ya. Dulu 25 tahun yang lalu, Bapak. Sekarang Jepang itu interest terhadap Islam. Bahkan di Masjid Istiwa Osaka itu dan di masjid lain banyak dari apa namanya petinggi-petinggi baik dari pemerintahan maupun dari apa guru-guru dari sekolah, terus kemudian dari kampus, dosen-dosennya datang ke masjid untuk Hmm. datang ke sekolah, ke kampus, ke kantor untuk memperkenalkan Islam. Karena di Jepang ini memang dikenal sangat toleran. Jadi bukan berarti mereka mau belajar Islam untuk masuk Islam, tapi diawali dari apa rasa toleran, pengen tahu supaya Islam ini nyaman di Jepang, supaya masyarakat Jepang ini mengenal bahwa "Bu, ternyata Islam ini ramah, tidak seperti dengan mindset yang dibangun oleh dunia-dunia Hmm. Barat yang Hmm. sehingga terciptalah Islamophobia di Jepang karena memang media di sini yang dikonsumsi oleh Jepang ini media dari sana. Nah, dengan adanya peristiwa di Gaza, saudara kita di Gaza dan di Palestina ini dengan Israel ini, masya Allah di situ hikmahnya luar biasa. Jadi tidak bisa lagi dibondong, tidak bisa lagi dibondong. Mau apa berita-berita mainstream yang lain pun yang bisa membolak-balikan fakta itu sudah tidak tembus karena adanya media sosial ini. Dan luar biasa karena dikenal Jepang ini pembaca, orang mereka datang ke masjid itu bersahadat, sebelum bersahadat mereka itu udah membaca, cuman mereka pengen tahu apa benar ini jalan yang saya pelajari ini kah. Ini kah yang saya pelajari. Kalau dia betul-betul merasa merasa yakin bahwa ini, langsung berhadat. Dan itu yang kami alami di sini, Bapak. Mereka itu kita tidak ajarin. Jadi di masjid itu kita itu datang memberikan pelayanan. Jadi bahwa kita ini sama. Untuk menyampaikan bahwa Islam begini begitu, itu mereka sudah pelajari, Bapak. Karena memang Jepang ini dikenal pembaca. Jadi makanya alhamdulillah kita sangat bersyukur perkembangan Islam di Jepang ini sangat luar biasa. Makanya Hmm. dari itu ini menjadi PR besar kita, bagaimana cara kita menjawab seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara kita menjawab daripada upaya orang Jepang ini untuk menerima Islam dan diawali dengan apanya, itulah yang ini bersama tim dakwah Japan Hijrah, kita ingin membangun strategi dakwah lewat pendekatan apa pendekatan fashion, culture, kuliner, dan kebersamaan. Karena kita sama-sama Asia, apalagi kan kita orang Indonesia ini hampir mirip dengan Jepang. Beda dengan saudara kita dari Pakistan. Orang Hmm. Pakistan sendiri bilang bahwa kami ini tidak bisa di garda terdepan, kalian dari di garda terdepan. Karena kami Mas. ini dilihat aja wajahnya udah takut mereka, apalagi ke kami Eh, susah untuk tersenyum gitu kan. Nah, kecuali hmm. kalau dia sudah masuk sudah bersahadat, nah disitulah kami biarkan kami untuk membangun fasilitas-fasilitas yang seperti macam masjid apa namanya kayak seperti apa sekolah-sekolah ini supaya kita ini berjamaah dalam kebaikan katanya kan seperti itu, Mas. Bapak. Jadi Masya Allah saya bilang ini luar biasa sekali dan di sini yang fokus sekarang namanya GDC Japan Dawah Center itu dikelola oleh saudara kita dari Malaysia dan di situ Hmm. luar biasa dan sangat apa namanya sangat fokus dan insya Allah kita yakini bahwa Jepang ini akan bangkit Islam di sini karena ada beberapa negara di sini yang fokus